Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dandar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai data mining. Apa itu data mining dan contoh terapannya bagaimana? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita jauh lebih mengenal tentang data mining, kita berkenalan dulu tentang apa itu data. Ya, baik. Data adalah kumpulan dari fakta-fakta atau kejadian, atau bisa disebut dengan suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi. Nah, apa itu yang disebut dengan fakta-fakta dan contohnya seperti apa? Baiklah. Contohnya adalah misalkan seorang mahasiswa ini ya. Seorang mahasiswa mempunyai NIM, NPM. NIM itu apa ya? Nomor induk mahasiswa, atau NPM itu nomor pokok mahasiswa gitu ya. Kemudian mempunyai nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama dan seterusnya. Itu adalah contoh fakta dari mahasiswa atau contoh data-data dari seorang mahasiswa. Nah, contoh lain adalah laporan data pembelian atau sebuah transaksi jual beli. Itu juga termasuk contoh-contoh dari data gitu ya. Nah, kemudian kumpulan dari data teman-teman, atau data yang banyak kemudian diolah ya, dirangkum, direkap menggunakan beberapa metode statistik data atau yang lain, itu menjadi sebuah informasi. Jadi mungkin banyak yang mengatakan bahwasanya apa itu data. Kadang ada orang yang atau teman-teman ditanya apa itu data. Data adalah informasi dan bla 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 gitu ya. Nah, itu terbalik teman-teman. Jadi konsepnya adalah informasi itu kumpulan dari data yang sudah diolah gitu ya. Kumpulan data yang sudah diolah kemudian dijelaskan atau dirangkum, direkap dan seterusnya. Itu kumpulan informasi. Jadi bukan kebalik. Jadi jangan sampai apa itu data? Data adalah kumpulan informasi dan seterusnya. Itu kebalik ya. Baik. Kumpulan data yang telah diolah ya bisa dijelaskan, kemudian dirangkum, direkap dan seterusnya menjadi sebuah informasi. Nah, kemudian teman-teman, data juga disebut sebagai materi penting dalam membentuk informasi. Karena apa? Sebuah informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data atau banyak data ya. Oke, kemudian kita masuk ke sebuah penjelasan selanjutnya. Baik, jadi yang tadi ya disebutkan bahwa informasi adalah penjelasan data, kumpulan data yang dirangkum, dijelaskan, direkap dan seterusnya. Intinya kumpulan data diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian data dan informasi tadi itu akan membentuk suatu pola, aturan atau model yang muncul. Dan aturan atau pola model yang muncul tadi itu disebut dengan pengetahuan atau knowledge ya, knowledge. Ya. Jadi ada suatu data, kemudian ada kumpulan data menjadi sebuah informasi yang tadi akan membentuk suatu pola atau aturan atau model yang muncul dan akan membentuk atau muncul suatu knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi ya itu muncul atau digunakan untuk membuat sebuah kebijakan ya, entah itu dalam perkantoran, entah itu dalam dunia bisnis atau akademik. Intinya sebuah bisnis intelijen itu biasanya menggunakan pola seperti ini teman-teman, untuk membuat sebuah kebijakan berdasarkan data. Data diolah menjadi informasi, kemudian muncul pengetahuan dan menjadi sebuah kebijakan. Nanti saya jelaskan beserta contoh atau penerapannya gitu ya. Baik. Kemudian
Secara tidak sadar teman-teman, setiap hari kita itu menghasilkan banyak data ya. Dan itu kita produksi secara tidak langsung ya. Contohnya setiap hari di Google aja itu sekitar 3,5 miliar pencarian terjadi, atau orang menggunakan Google ya, search engine-nya untuk melakukan pencarian itu sebanyak 3,5 miliar pencarian per hari itu di dunia. Kemudian di Instagram per hari kurang lebih 95 juta foto yang diupload ya. Dan juga 100 juta stories setiap harinya. Di Indonesia ada 17 juta transaksi keuangan perbankan per harinya. Kemudian di Indomaret itu sekitar 500.000 transaksi per hari. Twitter ada 500 juta tweet per hari, dan bahkan 350.000 posting per menit ya. Itu kisarannya. Kemudian mobile phone atau smartphone kita itu memproduksi sekitar 1,3 juta terabyte data per hari ya. Apalagi sekarang smartphone menjadi alat utama komunikasi atau alat utama untuk kinerja ya sehari-hari. Nah, dengan banyaknya data yang kita produksi ya, untuk apa data tadi? Ya kan? Jangan sampai kita itu banyak data kemudian kurang informasi yang kita dapatkan. Jadi banyak yang data yang kita produksi namun kita kurang memanfaatkannya. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah konsep data mining. Ya. Nah, baik, kita masuk ke data mining sekarang. Nah, apa itu data mining, teman-teman? Data mining adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Mengekstrak itu apa ya? Mengekstrak itu mencari atau mengambil intisarinya gitu ya. Mengambil intisari pengetahuan atau pola dari suatu data. Nah, oleh karena itu data mining itu disebut dengan knowledge discovery in data mining, atau bukan data mining maksudnya, knowledge discovery in database, atau bisa disebut menemukan pengetahuan dari sebuah database ya. Nah, objek dari data mining itu apa? Objeknya adalah jelas data itu sendiri. Namun ada notisnya di sini teman-teman, data yang jumlahnya sangat besar atau kompleks atau big data juga bisa menjadi objek dari sebuah data mining ya. Kalau datanya hanya puluhan, belasan, itu mungkin belum bisa disebut dengan data mining ya. Karena ini yang nanti yang kita gunakan atau digunakan di data mining adalah jumlah yang sangat besar, ribuan, jutaan ya, ratusan juta data misalkan gitu ya. Nah, kemudian tugasnya apa teman-teman? Tugasnya adalah menganalisis secara otomatis atau semi otomatis jumlah data yang sangat besar itu untuk menemukan pola tadi ya, menemukan pola yang sebelumnya belum diketahui. Jadi dengan data itu, data yang sangat besar atau kompleks, dengan data mining kita bisa menganalisis secara otomatis atau semi otomatis ya, untuk menemukan pola yang belum pernah diketahui ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menemukan pola tadi ya, atau hubungan-hubungan yang dapat memberikan indikasi yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Dari data kemudian kita mengambil muncul sebuah pola, kemudian dari pola tersebut akan membuat muncul pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut kira-kira manfaatnya untuk apa, gitu ya. Nah,
kita analogikan sebagai proses menambang emas secara tradisional ya. Bisa dilihat di gambar di situ ada 4 orang yang menambang emas secara konvensional atau secara tradisional. Dia atau mereka memilah-milah dari berbagai banyak mineral, pasir, batuan gitu ya. Mereka mengambil dalam satu tempat. Nah, sebentar teman-teman, ini salah baca ini ya. Mengambil dari suatu tempat kemudian dimasukkan dalam suatu alat gitu ya, mereka mengayaknya atau apa itu namanya ya. Mereka mengambil suatu banyak mineral di situ, kemudian mereka memilah-milah sampai ketemu suatu butiran mineral yang mengandung emas dari banyaknya tanah atau lumpur atau apa ya dimasukkan dalam wadahnya itu. Nah, seperti itulah analogi dari sebuah proses data mining. Jadi banyaknya data yang kita olah, kemudian muncul sebuah pola yang kita dapatkan dan ada knowledge yang didapatkan, dan knowledge tersebut ya atau pengetahuan tersebut akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah kebijakan ya. Nah, konsep transformasi sebuah data itu seperti ini teman-teman. Tadi ya, data, kemudian banyak data akan diolah menjadi sebuah informasi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan dan menjadi kebijakan. Nah, contohnya apa ini? Ya, untuk lebih memahami konsep ini kita pakai contoh ya. Baik, misalkan contohnya gini. Ada suatu data presensi atau kehadiran pegawai dalam suatu perusahaan misalkan dengan NIP sekian ya, misalkan NIP 1103 tanggal 2 bulan 12 tahun 2021 datang sekian, datang pukul 07.20, pulang 15.40 dan seterusnya ya. Nah, data kehadiran ini kan banyak data itu, misalkan dalam satu bulan misalkan punya 100 pegawai dalam satu bulan, berarti ada misalkan 25 hari jam kerja, 25 hari kerja, berarti ada berapa 100 kali 25 itu kan 100 kali 25 data kedatangan dan kepulangan dari pegawai, waktu kehadiran pegawai. Nah, kemudian data tadi bisa direkap ya, kemudian atau diakumulasi bulanan kehadirannya. Nah, muncul informasi dari rekapan itu teman-teman. Munculnya seperti apa? Contohnya NIP 1103 itu ternyata masuk 22 kali misalkan ya. NIP dengan 1142 masuknya 18 kali, kemudian alfanya 2 kali, sakitnya 2 kali, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh informasi dari data mentah itu tadi ya. Data mentah yang data kehadiran pegawai tadi. Nah, kemudian informasi dan data tadi kalau dianalisa lebih lanjut lagi, itu akan muncul pola kehadiran mingguan misalkan. Yang awalnya tadi akumulasi bulanan, ternyata kemudian ketika dilihat lagi diolah muncul kehadiran mingguan pegawai. Misalkan ternyata di situ muncul pola yang unik gitu ya. Polanya apa? Polanya adalah setiap hari Senin dan Jumat itu ternyata berbeda dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu perbedaannya apa? Ternyata Senin dan Jumat itu lebih banyak apa teman-teman itu ya. Ini nih, Senin itu ternyata lebih banyak terlambatnya, itu lebih banyak terlambatnya 7, misalkan ada 7 pegawai yang terlambat. Kemudian lebih cepat pulang tidak ada, izinnya ada 3, alfanya 1, dibandingkan dengan Selasa, Rabu, Kamis ya kan cenderung normal ini di sini. Nah, kemudian di hari Jumat, nah ternyata di hari Jumat
banyak juga yang terlambat. Ternyata lebih banyak lagi yang cepat pulang gini ya. Ya mungkin mereka pengen cepat pulang biar bisa cepat mudik, misalkan dia tinggalnya di luar kota gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, pola-pola unik inilah yang muncul dari suatu data yang kita dapatkan, kemudian kita akumulasi atau kita rekap, kita olah, muncul suatu pola seperti ini. Ini adalah contoh dari suatu pola. Jadi muncul pola hari Senin dan Jumat itu ternyata tidak sama dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dan yang cenderung normal di sini gitu ya. Nah, dengan pola ini ternyata hari Senin itu banyak yang terlambat gitu ya. Kemudian hari Jumat ternyata banyak yang cepat pulang. Nah, misalkan saya sebagai suatu owner, suatu perusahaan, bagaimana ya untuk mengatasi ini biar kinerjanya lebih efektif gitu ya. Kan jatahnya di aturan kerjanya adalah setiap hari 8 jam, misalkan dari jam 8 sampai jam 16 sore gitu ya. Nah, bagaimana ya ternyata dengan seperti ini misalkan kinerjanya menurun. Nah, baik, dari situ ada muncul pengetahuan tadi kan ya, dari data kemudian muncul informasi, muncul pola. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya ternyata kebiasaan pegawai di hari Senin dan Jumat itu ternyata unik ya. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kehadiran pegawai ya? Bagaimana ya caranya ya biar nggak terjadi yang seperti ini lagi gitu ya? Biar tidak terjadi seperti ini lagi dan kinerjanya bisa meningkat. Nah, dari pola kemudian menjadi pengetahuan dan contohnya menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Nah, misalkan kebijakannya gini. Berarti penataan jam kerja khusus pada hari Senin dan Jumat itu khusus, bukan jam-jam normal seperti biasanya. Kalau normal adalah jam 8 sampai jam 16 gitu ya. Contohnya saya sebagai owner akan buat sebuah keputusan dari data tadi menjadi data yang sudah diolah menjadi menemukan sebuah pola tadi. Oke lah, misalkan hari Senin saya akan memulai kerja itu pukul 10 pagi ya, yang biasanya jam 8 mundur 2 jam gitu ya. Berarti pegawai punya utang 2 jam di sini. Kemudian hari ini untuk sebagai solusi bahwasanya hari Senin banyak yang terlambat gitu ya, biar tidak banyak yang terlambat, oke lah dimulai jam 10 gitu. Kemudian hari Jumat diakhiri jam 14.00 ya, jam 14.00 sebagai solusi dari banyak yang cepat pulang gitu. Berarti dari sini teman-teman itu pegawai itu punya hutang di hari Senin 2 jam dan di hari Jumat 2 jam ya. Berarti total 4 jam. Nah, 4 jam itu bagaimana untuk cara membayarnya atau dikompensasi ke hari yang lain. Misalkan hari Senin itu pulang setelah maghrib ya. Ya bisa bayar hutang 2 jam, yang biasanya pulang jam 16.00 bisa pulang jam 6 atau jam 19 ya. Ya sebagai dari cara untuk mengurangi atau membayar hutang 2 jam tadi ya. Dan mungkin hikmahnya adalah dengan pulang lebih lambat ya biar tidak terjebak macet di jam-jam pulang kerja gitu ya ketika perjalanan. Nah, kemudian bagaimana dengan 2 jam yang belum ya, misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis itu bisa datang lebih awal ya kan, misalkan jam 7.30, kemudian pulangnya lebih lambat ya kan, misalkan 16.30 lah untuk sebagai kompensasi membayar utang ya. Nah, itu adalah contohnya teman-teman dari data ini, kemudian muncul diolah menjadi informasi, kemudian muncul polanya seperti ini, kemudian ada pengetahuannya, kemudian menjadi sebuah kebijakan. Nah, kalau kita gambarkan sebuah piramid gitu ya, bahkan piramid dari banyaknya data ini, data sebagai contohnya adalah data presensi pegawai tadi, itu kan banyak data.
kemudian direkap, ya kan, menjadi sebuah informasi, kemudian menjadi polanya adalah kebiasaan kehadiran pegawai, itu polanya. Nah, kebijakannya apa? Kebijakan adalah penataan jam kerja. Nah, itu ya contoh konsep transformasi data, ya, dari sebuah data menjadi sebuah kebijakan. Nah, oke. Kemudian sekarang konsep proses data mining, ya. Proses data mining itu dimulai dari praproses. Ya, praproses itu apa yang dikerjakan? Praproses adalah yang dikerjakan adalah memahami data itu sendiri. Setelah dipahami dan dipersiapkan data. Nah, biasanya apa langkah-langkahnya di sini teman-teman? Biasanya adalah data cleaning, ya, ada pembersihan data. Nanti di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas ini. Ada data cleaning, data integration, data reduction, data transformasi. Data cleaning adalah membersihkan data-data yang mungkin yang tidak terpakai, ya kan. Kemudian integrasi adalah menggabungkan beberapa file, misalkan seperti itu, atau data-data dari cabang-cabang yang lain, ya, misalkan. Kemudian data reduksi itu mengurangi volume sebuah data, ya, atau mengurangi jumlah data dan seterusnya. Kemudian transformasi adalah ini mengubah bentuk data dari data mentah kemudian menjadi data yang akan digunakan, ya. Nah, setelah memahami dan mempersiapkan data, ya, kemudian menuju ke modeling. Nah, modeling itu apa? Modeling di sini setelah tadi dari praproses itu data sudah siap diolah, kemudian di modeling ini kita tuh memilih metode sesuai dengan karakter data dan sesuai yang akan digunakan untuk apa gitu ya. Nah, modeling ini itu ada beberapa contoh atau beberapa jenis modeling yang biasa digunakan untuk data mining, yaitu estimasi, prediction, klasifikasi, clustering, dan association. Nah, itu contoh-contoh modeling, ya. Kemudian setelah terbentuk modeling atau menjadi model gitu ya, biasanya model itu seperti apa? Contohnya menjadi sebuah formula atau persamaan atau rumus, ya, menjadi bagan pohon atau tree, menjadi sebuah kelompok-kelompok atau cluster, atau menjadi sebuah rule atau aturan. Nah, contohnya yang tadi, ya, yang sebelumnya adalah dari data kehadiran pegawai, informasinya rekapannya tadi, kemudian pengetahuannya bagaimana cara meningkatkan kehadiran, ya, biar tidak banyak terlambat dan tidak banyak pulang cepat. Nah, muncullah sebuah rule, aturan-aturan tadi yang mengatur kedatangan atau jam kerjanya gitu. Itu contoh dari modelnya. Kemudian ada correlation atau hubungan, ya. Nah, setelah muncul rule jadi atau model tadi, kemudian diterapkan kan tadi ya, diterapkan kemudian dievaluasi. Nah, misalkan contohnya evaluasi kinerja itu dengan akurasi, kemudian tingkat error gitu ya, kemudian jumlah cluster, kemudian modelnya seperti apa, apakah atributnya sudah cocok ataukah kurang gitu ya, atau faktor-faktor yang membentuk rule model tadi adalah sudah cocok apa enggak gitu ya. Kemudian korelasi dan bobot. Lah, maksudnya apa ini teman-teman? Ada evaluasi. Tadi kan contohnya apa? Data kehadiran pegawai. Ketika data presensi tadi atau kehadiran sudah direkap menjadi informasi, muncul pola, kemudian muncul pengetahuan menjadi kebijakan. Kebijakan tadi diterapkan gitu kan. Ketika sudah diterapkan, misalkan dalam 1 bulan, nah ini ada nggak perubahannya gitu ya antara yang belum ada kebijakan penataan jam kerja dengan yang sesudah penataan jam kerja? Apakah banyak yang masih telat, nah gitu ya, ataukah banyak yang masih pulang lebih awal di hari Jumat, ya, yang contohnya tadi. Nah, itu dievaluasi.
Misalkan ketika sudah bagus, oh berarti sudah bagus ini. Misalkan di hari Senin ternyata sudah berkurang, sudah mulai berkurang yang datang terlambatnya. Hari Jumat sudah mulai berkurang yang pulang lebih awal. Nah, berarti itu kemungkinan lebih sudah bagus, sudah tepat model yang dibentuk atau kebijakan yang dikeluarkan ya. Nah, kemudian misalkan ternyata ketika 1 bulan diterapkan ternyata masih di hari Senin itu ternyata masih banyak yang terlambat, atau di hari Jumat masih banyak yang pulang cepat. Lah berarti itu akan dievaluasi. Kira-kira nih apa yang menentukan ini, apa yang berpengaruh? Karena kebijakan sudah ada, diterapkan, ternyata polanya masih tetap. Nah, misalkan seperti itu ya. Apakah nanti dirubah aturannya lagi atau gimana, itu nanti dievaluasi ya. Nah, kemudian teman-teman, sekarang adalah ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan data mining. Tentu ada di sini kecerdasan buatan. Kemudian ada machine learning. Kenapa ada machine learning di sini? Yang jelas di sini nanti di data mining itu menerapkan konsep machine learning ya. Kemudian ada statistik. Nah, statistik ini dari ilmu matematika ya, matematika statistik. Ini adalah yang akan menghitung, mengolah atau memproses data-data yang ada ya. Kemudian ada pattern recognition ya, menemukan pola. Nah, ini dia. Nah, kemudian data mining itu, hasil data mining itu biasanya bisa digunakan untuk bisnis intelijen ya, atau untuk membuat bisnis itu lebih bagus gitu ya, membuat proses bisnis itu lebih bagus, entah itu di perusahaan, entah itu di bidang akademik, entah itu di perniagaan dan seterusnya. Kemudian data analitik ya, untuk menganalisa data. Kemudian untuk bisa mengolah big data, bisa sebagai decision support atau decision support itu membantu membuat sebuah keputusan gitu ya. Kemudian bisa untuk customer relationship management. Nah, ini adalah data mining atau hasil data mining itu bisa digunakan di 5 bidang ini ya. Nah, kemudian sebuah data mining itu atau bisnis intelijen ya, bisnis intelijen itu letak data mining di mana? Nah, di sini teman-teman, di agak tengah-tengah ke atas ini ya. Nah, awalnya ada sebuah data ya kan, bisa paper, file, web, dokumen, database dan seterusnya. Kemudian diproses, diintegrasi dan seterusnya. Ini adalah yang menangani adalah biasanya database administrator atau database engineer ya. Kemudian data exploration, kemudian data mining. Data exploration ini membuat sebuah rangkuman data, metadata dan mendeskripsikan data, yaitu biasanya 2 tugas ini itu disebut yang menjalankan adalah data science ya. Sekarang kan lagi booming ya data science, kemudian machine learning dan seterusnya. Nah, kemudian data science itu ya ini tadi yang menerapkan data mining, yang menerapkan machine learning, menerapkan ilmu statistik. Nah, kemudian setelah diolah ada hasilnya kemudian dipresentasikan atau dianalisa oleh bisnis analis, biasanya data analis gitu. Biasanya sudah terbentuk data, misalkan sudah terbentuk pola tadi seperti contohnya tadi polanya adalah di hari Senin dan Jumat ternyata seperti itu pola kehadirannya. Nah, nanti di data mining divisualisasikan dengan ribuan data tadi, visualisasinya seperti apa, polanya seperti apa, nanti cocoknya seperti apa untuk membuat sebuah kebijakan gitu ya. Nah, kemudian ada end user ini yang membuat sebuah kebijakan dari pola yang ada tadi, pola kemudian pengetahuannya apa menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini adalah untuk increasing potential values
to support business decision. Itu adalah untuk meningkatkan kinerja sebuah bisnis atau meningkatkan bisnis intelijen dari sebuah data yang ada itu menggunakan proses-proses tadi, gitu teman-teman. Jadi letak data mining di sini ya biasanya dijalankan oleh data science di sini ya, data science. Nah, sekarang kita masuk ke teman-teman? Contoh sekaligus perbedaan antara sistem yang menggunakan data mining dan yang tidak menggunakan data mining. Nah, misalkan seperti ini. Ada sistem informasi akademik ya atau SIAKAD. Ketika saya mencari nama Pamungkas misalkan, di SIAKAD tersebut muncul data-data atau profil mahasiswanya. Misalkan di sini jumlah semesternya ya kan, sudah berapa semester dia lalui, terus kode mata kuliah yang dia dapatkan apa aja, mata kuliah yang dia dapatkan aja apa aja gitu ya, jumlah SKS-nya berapa yang sudah ditempuh, kemudian data biografinya dan seterusnya. Itu kalau tanpa ada proses atau tanpa mengimplementasikan data mining. Nah, bedanya apa dengan SIAKAD yang mengimplementasikan data mining? Ya, misalkan suatu SIAKAD tadi sudah menerapkan konsep data mining. Jadi SIAKAD tadi yang sudah ada data mining ya itu tidak hanya seperti ini data yang ditampilkan teman-teman. Ya misalkan ada tambahan selain biografi atau data pribadi mahasiswa atau profil mahasiswa, kemudian history perkuliahannya gitu ya. Ternyata dari situ muncul prediksi kelulusan. Kira-kira dengan history data yang seperti ini, nilai-nilai dan semester dan juga mata kuliah yang diambil, ternyata muncul ke prediksi kelulusan. Misalkan Pamungkas ini kemungkinan lulus tepat waktu atau tidak, nah, gitu ya. Kemudian muncul si Pamungkas ini ya kan, si Pamungkas itu dia masuk ke bidang minat apa ya, misalkan bidang minat entah apakah dia masuk ke jaringan, kemudian atau ke game gitu ya, programming web atau desktop atau yang lain. Nah, dengan munculnya bidang minat tadi, nah itu bisa direkomendasikan tuh menjadi sebuah topik skripsi. Misalkan si Pamungkas ini ternyata dengan data yang nilai-nilai yang sudah ada diolah, kemudian ternyata nilai-nilainya itu tinggi di bidang mata kuliah yang yang mengandung unsur jaringan misalkan. Berarti topik skripsinya yang cocok adalah jaringan. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan nilai-nilainya dari pola datanya ternyata ini cocok, dia masuk ke bidang game. Berarti nanti direkomendasikan ke topik skripsi game. Nah, itu ya. Itu contoh contoh dan juga perbandingan antara sistem yang menggunakan data mining dan non data mining. Nah, contoh lain yang teman-teman, misalkan aplikasi penjualan konvensional biasanya kan seperti ini ya, rekap transaksi ya kan, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun itu direkap apakah dalam bulan ini atau minggu ini untung rugi apa enggak, kemudian stok barangnya seperti apa. Nah, ketika sudah diimplementasikan data mining, itu bisa dibuat ada informasi-informasi atau data-data yang dimunculkan gitu ya. Misalkan di sini tidak hanya membuat sebuah rekap transaksi untung rugi dan stok barang. Ternyata di dalam sebuah aplikasi penjualan, misalkan saya sebagai penjual gitu ya, punya sistem. Berarti di dalam sistem itu muncul itu di situ prediksi stok barang. Misalkan dalam bulan Januari penjualannya seperti ini. Kemudian bulan Februari kira-kira prediksi stok barangnya yang harus dibeli banyak dan harus dibeli sedikit barang apa aja. Nah, biar apa? Biar tidak mubazir gitu ya. Misalkan penjualannya sebelumnya kita belum tahu bahwasanya yang penting setiap bulan misalkan stok barang A kita beli atau kulaan berapa 100 gitu ya, barang B 100 semuanya, ternyata banyak yang tidak laku. Nah, dengan data mining tersebut
bisa diolah, kemudian bisa untuk membuat sebuah informasi prediksi bahwasanya bulan depan yang harus dibeli banyak adalah misalkan A, yang diberi sedikit misalkan dengan satuan tertentu misalkan B dan C dan seterusnya. Nah, supaya apa? Nanti bisa tidak mubazir tadi. Nah, bisa juga untuk memprediksi keuntungan. Nah, kira-kira bulan depan ini saya untung berapa ya? Untung apa rugi ya? Nah, gitu. Bisa mengestimasi juga, estimasi nanti kira-kira keuntungannya berapa. Ya. Nah, kemudian bisa untuk penataan barang, kira-kira penataan barang cocok untuk apa? Gitu ya. Misalkan barang A apakah dekat dengan barang B, barang B apa harus dekat dengan barang C dan seterusnya. Itu contoh penerapan data mining di aplikasi penjualan. Contoh yang lain teman-teman, misalkan yang sekarang yang lagi hit ini atau yang kita yang masih dalam masa pandemi ini ya, dan semoga insya Allah kedepannya menjadi endemi dan bebas dari COVID gitu ya. Dari data harian data COVID-19 misalkan Kemenkes membuat sebuah rekapan seperti ini. Ya, kemudian dari rekapan tersebut ternyata bisa untuk menentukan clustering atau pengelompokan level PPKM setiap daerah. Gitu ya. Kemudian dengan clustering tersebut tentunya ada sebuah kebijakan yang muncul gitu ya. Misalkan daerah-daerah yang levelnya 1 nanti kebijakannya seperti apa, level 2 kebijakannya seperti apa dan seterusnya. Ya, misalkan level 3 harus nanti PTM ditiadakan, misalkan pembelajaran tatap muka dikurangi misalkan, dan kemudian perkantoran perkantoran harus berapa persen dan seterusnya gitu ya. Itu sebagai kebijakan. Nah, kemudian ada clustering umur pasien. Misalkan di sini ternyata 50% lebih yang terinfeksi COVID misalkan gitu ya. Yang mempunyai gejala berat ternyata yang komorbid. Komorbid adalah mempunyai komorbid ya, mempunyai sakit bawaan gitu, misalkan diabetes. Nah, dengan begitu, dengan data tadi kan bisa membuat sebuah kebijakan gitu ya. Berarti yang harus dipercepat vaksinasinya harus yang punya komorbid atau yang punya diabetes misalkan seperti itu. Kemudian contoh lagi untuk prediksi jumlah pasien. Nah, kira-kira kapan ini dengan data yang ada, dengan tren yang ada seperti ini, kira-kira puncaknya seperti apa gitu ya? Puncaknya seperti apa? Puncaknya itu kapan kok, bukan seperti apa? Kapan ini puncaknya ini? Ya, seperti yang baru-baru ini kan varian Omicron gitu ya. Jadi puncaknya kapan? Mulai awal deteksi bulan berapa, tanggal berapa, kemudian dianalisa dengan tren dari negara-negara lain, bisa diprediksi tuh kira-kira puncaknya kapan ya. Kalau kemarin pemerintah sudah memprediksikan puncaknya adalah antara Februari Maret, kemudian nanti Maret mulai melandai gitu ya. Itu memang teman-teman didasarkan data yang ada, dianalisa, diolah gitu ya. Jadi ilmiah, bukan ujuk-ujuk nanti Maret akan hilang, nanti Maret akan naik dan seterusnya gitu ya. Ini berdasarkan ilmiah. Nah, contoh penerapan yang lain itu ada misalkan di sini kalau teman-teman pernah membeli barang di e-commerce itu ya, entah itu Bukalapak, Tokopedia atau yang lain. Nah, itu ada asosiasi atau aturan asosiasi yang diterapkan. Aturan asosiasi itu apa teman-teman? Keterkaitan ya, keterkaitan dari yang terbentuk dari pola pembeli yang membeli suatu barang. Nah, contohnya gini, kenapa seperti itu ya? Contohnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman membeli misalkan buku algoritma pemrograman dengan harga sekian, tentu satu orang itu karena kan banyak pembeli ya teman-teman. Misalkan ada pembeli si A membeli buku algoritma pemrograman, ternyata si A tadi membeli buku lain yang
dengan bidang lain. Misalkan ada orang si A tadi membeli buku algoritma pemrograman dasar, kemudian membeli lagi tentang Python. Ada lagi yang membeli algoritma dengan logika pemrograman dan seterusnya. Data-data tadi itu direkap menjadi sebuah pola dan menjadi sebuah kebijakan. Nah, kebijakan tadi itu berdasarkan apa tadi? Datanya berdasarkan yang ini tadi. Ya, data yang berdasarkan kebiasaan pembeli. Kemudian ketika teman-teman tidak sadar gitu ya, ketika membeli di sebuah e-commerce, di bawah kan pasti ada produk yang direkomendasikan itu ya. Nah, yang direkomendasikan ini adalah produk-produk yang biasanya orang beli gitu ya, orang beli yang sama-sama konsepnya gitu. Ini dari kebiasaan pembeli, teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman belum sadar, kok bisa yang merekomendasikan sebuah barang yang topiknya sama atau jenisnya sama atau jenisnya mirip ya. Ternyata itu ada aturannya, teman-teman, ada ilmunya ya. Kemudian contoh lagi untuk rekomendasi video pada YouTube berdasarkan kebiasaan pengguna ya. Misalkan teman-teman biasa mendengarkan lagu atau melihat video-video musik di YouTube. Nah, pasti di playlist kita itu direkomendasikan channel-channel yang channel-channel yang berbau musik gitu ya, menyajikan musik dan seterusnya. Nah, itu ada ilmunya, teman-teman, jadi bisa dipelajari. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan berbicara data mining lebih ke teknis gitu ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.